Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Gozi Pitanasir dengan NIM A1E12305. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang sudah saya rancang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdiansyah MPD Kons selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baiklah, pada judul yang saya angkat yaitu tentang resiliensi individu dewasa awal yang mengalami parental burnout dalam peran sebagai sandwich generation. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah permasalahan yang saya angkat di sini adalah saya menemui salah satu kasus di mana salah satu rekan yang saya di lingkungan saya memiliki masalah yang menurutnya terus-menerus berdatangan dan tidak pernah ada habisnya. Dalam proposal yang saya rancang ini, saya harap dapat membantu audiens dalam menyelesaikan permasalahan yang audiens miliki. Masa remaja, menurut Horlock, masa remaja merupakan masa di mana usia menginjak dari anak-anak menuju dewasa dan adanya perubahan baik dalam tahap psikologis maupun fisik dalam tubuh seseorang. 5 pemeliharaan mental dianggap sebagai tanda keberhasilan untuk mengatasi hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah dengan resiliensi. Resiliensi mengurangi risiko tekanan psikologis, membantu mengatasi tuntutan akademik, meningkatkan hasil akademik, serta merupakan strategi coping yang efektif menghadapi tuntutan akademik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kesepian sebagai ancaman global yang serius. WHO meluncurkan Komisi Hubungan Sosial untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Komisi ini akan bekerja selama 3 tahun untuk mengembangkan rekomendasi untuk mengatasi kesepian dan meningkatkan hubungan di seluruh dunia. Tingginya tingkat isolasi dan kesepian di seluruh dunia memiliki konsekuensi serius dan kesejahteraan. Orang tanpa koneksi yang cukup kuat berisiko lebih tinggi terkena stroke, kecemasan, demensia, depresi, bunuh diri, dan banyak lagi. Komisi WHO akan membantu membangun hubungan sebagai prioritas global dan berbagi intervensi yang paling menjanjikan. WHO mendefinisikan kesepian sebagai perasaan kesepian yang dirasakan seseorang, terlepas dari jumlah hubungan yang mereka miliki. Kesepian dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk isolasi, kehilangan orang yang dicintai, dan perubahan kehidupan. Kesepian telah dikaitkan dengan berbagai masalah termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, depresi, dan demensia. Fokus pada penelitian yang saya lakukan ini adalah fokus pada dinamika psikologis klien, yang dimana ia seringkali memiliki permasalahan antara kebutuhan eksplorasi dan tanggung jawab keluarga, yang dimana klien yang harusnya sedang membangun fokus karir dan mencari pasangan, namun karena beban sandwich generation, mereka merasa terjebak dalam peran pengasuhan yang terlalu dini. Ini bisa memicu krisis identitas pada klien. Mereka mungkin merasa berbeda dengan teman sebaya yang bisa bebas bermain dan traveling. Ada perasaan bahwa tidak ada yang memahami beban saya karena teman saya belum memikul tanggung jawab sebesar ini. Selanjutnya ada dari tujuan penelitian saya, yaitu dari rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana cara mengetahui klien, menggambarkan bagaimana permasalahan parental burnout yang dialami oleh klien, dan mencari tahu apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya parental burnout pada klien dan bagaimana proses resiliensi yang dilakukan oleh klien untuk bertahan dan bangkit dari tekanan mental akibat peran tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu penelitian ini hadir sebagai bentuk validasi atas perjuangan mereka. Melalui temuan strategi coping dan dalam penelitian ini diharapkan para individu tersebut tidak sendirian dan mendapatkan inspirasi praktis untuk menjaga kesehatan mental mereka sembari menjalankan bakti keluarga.
Selanjutnya ada definisi dari parental burnout. Landasan teori di sini saya mendapatkan dari Miko Lakzak, yang dimana beberapa peneliti telah mendefinisikan parental burnout, yang dimana ia mengemukakan parental burnout it is defined as a state of intense exhaustion related to one's parental role, in which one becomes emotionally detached from one's children and doubtful of one's capacity to be a good parent. Sebagaimana dikutip dalam Mikolas Zak pada tahun 2019, hal tersebut menjelaskan bahwa parental burnout merupakan bentuk keadaan kelelahan yang intens yang berkaitan dengan peran sebagai orang tua, di mana seseorang menjadi terpisah dari saudara-saudaranya dan meragukan kemampuannya untuk menjadi pengasuh yang baik. Definisi lain dari parental burnout juga disampaikan oleh Procaccini dan Kiefer pada tahun 1983, yaitu parent burnout is a downdraft drift toward physical, emotional, and spiritual exhaustion, resulting from the combination of chronic high stress and perceived low personal growth and autonomy. Hal tersebut menjelaskan bahwa parental burnout merupakan kondisi kelelahan secara fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh tingginya stres dan kurangnya kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Definisi parental burnout juga diungkapkan oleh Hubert dan Ajoulot pada tahun 2018, yaitu that of parental burnout situation where exhaustion occurs as a result of being physically and emotionally overwhelmed by one's parental role. Hal tersebut menjelaskan bahwa parental burnout merupakan bentuk kelelahan akibat kewalahan secara fisik dan emosional ketika menjalani peran sebagai orang tua dan membutuhkan perhatian yang mendalam. Dari beberapa pemaparan mengenai definisi parental burnout pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan definisi milik Roskam sebagaimana dikutip di dalam Mikolas Zak. Selanjutnya ada definisi sandwich generation. Istilah sandwich generation pertama kali muncul pada tahun 1980-an, diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Kentucky di Lexington, Amerika Serikat. Dalam jurnalnya yang berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Dalam jurnal tersebut, ia mendeskripsikan generasi sandwich merupakan generasi yang menanggung kehidupan di antara dua generasi yang berbeda, yaitu dalam kondisi di mana seseorang harus menanggung biaya hidup dirinya sendiri serta dituntut mampu membantu membiayai kehidupan orang tua atau generasi atasnya, dan anak atau saudaranya, generasi di bawahnya, yang menggantungkan hidupnya kepada mereka. Di antara tanggung jawab yang diemban generasi sandwich adalah memenuhi kebutuhan finansial, kesehatan, pendidikan atas dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk dapat mengatur keuangan supaya segala kebutuhannya terpenuhi. Sehingga dalam kondisi inilah mereka diibaratkan memiliki beban yang berlapis seperti halnya roti sandwich. Fenomena generasi sandwich ini keberadaannya sudah ada sejak lama di kehidupan masyarakat dan menjadi rantai budaya. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu yang saya dapatkan, yaitu tentang burnout dan relasi orang tua anak pada generasi Z. Parental burnout pada orang tua generasi Z berdampak signifikan terhadap kualitas relasi orang tua dan anak, terutama melalui meningkatnya konflik, menurunnya keintiman emosional, dan melemahnya kohesi keluarga.
Hubungan ini bersifat dua arah, di mana burnout memicu konflik yang lebih intens dan konflik tersebut pada gilirannya memperburuk tingkat burnout, membentuk siklus transaksional yang saling memperkuat, khususnya pada ibu dan orang tua dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi keluarga yang memadai, burnout dan kesulitan relasional berpotensi mengarah pada disfungsi keluarga yang semakin meningkat. Dari sisi kualitas relasional, burnout mengikis kelekatan emosional dan kehangatan dalam hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya saya mendapatkan kasus di sini, yaitu kelelahan dalam peran ibu tunggal. Pada bagian jurnal ini mengungkapkan bahwa parental burnout pada ibu tunggal pekerja kasar bukanlah fenomena linear, melainkan sebuah siklus yang saling memperkuat satu sama lain. Kelelahan ekstrim atau exhaustion yang bersumber dari beban ganda dan kerja fisik menghabiskan seluruh sumber daya emosional dan kognitif. Kehabisan sumber daya ini menyebabkan penarikan diri atau emotional distancing dan perasaan gagal atau ineffectiveness yang termanifestasi dalam pola pengasuhan permisif, bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai strategi darurat untuk bertahan. Pola permisif yang tidak efektif ini justru meningkatkan konflik dan tuntutan pengasuhan, sehingga memperdalam kelelahan dan perasaan muak atau fed up. Siklus ini mencapai titik kritis ketika semua jalur keluar terasa tertutup, memunculkan ide-ide depresi seperti bunuh diri atau kekerasan. Aspek yang paling menonjol pada partisipan adalah exhaustion yang mendalam, yang tidak hanya bersifat emosional tetapi juga fisik, bahkan memunculkan gejala psikosomatis seperti pusing kronis, hipertensi, dan demam tanpa sebab jelas. Selanjutnya ada ibu rumah tangga dengan autism spectrum disorder. Pada kasus ini, peran ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab menangani berbagai urusan rumah tangga dalam hal merawat dan mendidik anak-anak membuat peran ibu rumah tangga memiliki kesulitan dalam menemukan waktu untuk dirinya sendiri, terutama apabila memiliki anak berkebutuhan khusus atau autism spectrum disorder, yang dimana pada penelitian yang saya dapatkan ini, Astria dan Setiawan pada tahun 2020 terkait dengan ibu yang memiliki anak autism spectrum disorder atau ASD menemukan bahwa ibu dengan anak autism spectrum disorder tersebut memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan memiliki anak pada umumnya. Penelitian tersebut dilakukan karena beban membesarkan anak dengan ASD lebih berat dibandingkan membesarkan anak pada umumnya, sehingga perlu dilihat resiliensinya. Banyak hal yang diperlukan dalam membesarkan anak autism. Oleh karena itu, maka ibu perlu menyiapkan tenaga, waktu, usaha, dan perhatian yang lebih banyak dibanding dengan ibu dengan anak-anak normal pada umumnya. Selanjutnya pada kerangka berpikir yang saya rancang, yaitu saya ingin mengatasi dan mencegah kelelahan orang tua, yang dimana memerlukan pemahaman terlebih dahulu. Yang dibutuhkan adalah teori parental burnout yang mampu menjelaskan mengapa orang tua tertentu mengalami kelelahan dan mengapa pada titik waktu tertentu memprediksi siapa yang berisiko mengalami kelelahan orang tua. Agar benar-benar bermanfaat, teori ini harus memiliki dua fitur tambahan. Pertama, teori ini harus dapat dioperasisionalkan dalam alat yang mudah digunakan dengan baik oleh peneliti maupun klinisi. Kedua, teori ini harus memberikan arahan yang jelas untuk intervensi. Dalam psikologi organisasi, beberapa model telah mengusulkan bahwa kesejahteraan individu di tempat kerja adalah hasil dari keseimbangan antara tuntutan di satu sisi dan sumber daya di sisi lain. Model yang paling populer adalah model tuntutan sumber daya pekerjaan.
yang menyatakan bahwa kelelahan kerja berkembang ketika tuntutan pekerjaan tinggi dan sumber daya pekerjaan terbatas. Karena kondisi kerja negatif tersebut menyebabkan penipisan energi dan melemahkan motivasi karyawan. Model ini merupakan teori kelelahan kerja terbaik sejauh ini karena tidak hanya menjelaskan dan memprediksi terjadinya kelelahan kerja, tetapi juga memberikan arahan yang jelas untuk mengurangi kelelahan kerja di organisasi. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Di sini saya memilih menggunakan penelitian kualitatif karena isu parental burnout dan resiliensi bukanlah sekadar fenomena statistik. Ada pengalaman hidup yang subjektif, tetesan air mata, dan perjuangan batin yang tidak bisa diukur dengan angka. Metode kualitatif memungkinkan saya untuk menggali kedalaman emosi dan makna di balik ketangguhan subjek dalam menghadapi beban ganda sebagai sandwich generation. Melalui wawancara mendalam, kualitatif memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita tentang rasa sepi, kemarahan yang dipendam, hingga rasa lelah yang selama ini disembunyikan demi menjaga perasaan orang tua ataupun anak. Hal-hal ini bersifat sangat profesional dan tidak mungkin terwakili hanya dengan mengisi kuesioner. Sandwich Generation sering mengalami dua perusahaan yang bertolak belakang secara bersamaan. Mereka tapi di saat yang bersamaan mereka merasa sangat terbebani dan bahkan menyesali keadaan. Selanjutnya ada kehadiran peneliti, di mana dalam penelitian ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen kunci secara langsung di lapangan untuk membangun hubungan saling percaya dengan informan. Mengingat isu resiliensi dan parental burnout merupakan hal yang bersifat personal dan emosional, kehadiran peneliti bertujuan untuk menangkap fenomena secara utuh, mengamati dinamika lingkungan serta melakukan intervensi mendalam terhadap narasi yang disampaikan oleh individu dewasa awal yang menjalani peran sebagai sandwich generation. Selanjutnya terkait dengan teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data yang saya lakukan melalui wawancara mendalam sebagai instrumen utama guna untuk menggali informasi lebih dalam dari informan. Selain itu, peneliti melakukan observasi untuk menangkap interaksi subjek di dalam lingkungan keluarga. Seluruh proses ini didukung oleh penggunaan catatan lapangan atau file notes guna mendokumentasi suasana emosional dan konteks situasi yang tidak terungkap melalui kata-kata, sehingga data yang dihasilkan memiliki kedalaman dan kejujuran informan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau salah penyebutan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.